Perkenalkan, nama saya Lululianti, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, hari ini saya mau sharing ya tentang pengalaman saya gimana pertama kali saya mutusin buat kuliah. Jadi, mutusin buat eee, masuk ke perguruan tinggi lagi itu bagi saya sangat sulit ya, karena di mana saya itu harus memberanikan diri untuk melanjutkan ke yang lebih gimana ya, kayak kuliah itu kan prosesnya lama, apalagi jenjangnya S1 itu bertahun-tahun dan kita itu bukan kita sih, aku itu mudah bosan. Jadi sering mengeluh, "Duh lama sekali lulusnya." SMA aja aku sering mengeluh seperti itu, apalagi nanti kuliah gitu. Dan waktu kelas 10 ini ada teman saya yang bertanya kan, "Dah nanti kalau lulus SMA kamu mau kuliah di mana?" Aku berpikir ya, dan gimana ya, aku jawabnya kayak slow gitu loh, bilang, Kayaknya nggak kuliah deh, kayaknya nggak mau lanjut deh, mau kerja aja. Kalau kerja kan bisa ngasilin uang, bisa bantu orang tua, nggak nyusahin orang tua lagi." Gitu pemikirannya. Jadi saya nggak berpikir lagi buat mau kuliah kemana habis SMA gitu. Nah setelah lama, itu teman saya lagi bertanya kan, ngajakin saya buat kuliah gitu. "Dah gimana kalau kita kuliah di kampus ini, kampus pariwisata? Kan sekarang banyak sekali tuh orang-orang sukses, setahun kuliah bisa berangkat, setahun kuliah, bisa ngasilin uang banyak," gitu. Saya juga berpikir kan saya tuh paling nggak suka sekali sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya itu sangat minim sekali, paling nggak suka saya dengan bahasa Inggris kan. Berapa kali saya di sekolah diajarin bahasa Inggris paling 1 sampai 10 cuma 4 atau 5 yang nangkep di otak saya. Karena emang nggak suka sekali saya dengan bahasa Inggris kan. Bahkan kelas 11 saya sempat mengikuti les bahasa Inggris. Dan, sempat juga, saya itu kayak ke Lovina gitu nyari tamu biar bisa berkomunikasi dengan turis-turis gitu. Tapi tetap saja pengetahuan saya dengan bahasa Inggris itu nggak begitu luas karena nggak terus saya asah. Dan lingkungan saya itu masih tetap menggunakan bahasa Bali, bahasa Indonesia. Jadi tetap saja saya itu, nggak pernah menggunakan bahasa Inggris kalau nggak lagi les gitu. Karena pengaruh lingkungan juga saya itu bukan sedikit ya, kayak emang nggak niat aja gitu buat berbahasa Inggris. Nah, setelah itu kan, pertengahan mau naik ke kelas 12, jadi, waktu itu adalah sosialisasi gini, kampus-kampus di luaran itu. Karena kan biasa kalau kelas 12 udah menjelang mau lulus, mau ujian, itu pasti ada sosialisasi dari kampus mengajak mengajak lulusan dari SMA saya buat bergabung ke kampusnya mereka. Nah, sosialisasi itu dibebaskan. Boleh kelas 11 dan kelas 10 mengikuti sosialisasi itu jika ingin dan jika mau mendengarkan sosialisasi itu. Namun untuk kelas 12 diwajibkan. Saya waktu itu diajak sama kakak kelas saya untuk ikut sosialisasi tersebut. Jadi sosialisasi itu adalah salah satu kampus pariwisata yang ada di Singaraja. Di sana saya sangat menyimak sekali apa yang disampaikan oleh eh, sosialisasi yang diadakan di kampus itu. Saya sangat menyimak sekali sehingga saya sempat tertarik dengan kampus pariwisata itu. Padahal saya tahu kemampuan saya itu nggak di sana, keahlian saya itu nggak di sana. Tapi karena terus didorong, dimotivasi sama eh, yang bawa sosialisasi itu dan juga kakak kelas saya itu bilang, nggak apa-apa coba aja deh nanti kalau udah lulus gitu.
Jadi saya ya udahlah nanti coba aja nih ke kampus pariwisata siapa tahu bisa gitu. Dari sana saya lagi berusaha untuk belajar bahasa Inggris namun tetap hasilnya nol. Hasilnya tetap kayak gitu. Ya tetap nggak bisa. Terus setelah itu saya udah kelas 12 kayak berpikir lagi ya, apakah iya saya mau kuliah pariwisata nanti habis SMA? Apa iya saya mau kerja langsung habis SMA? Saya nggak yakin deh kalau saya kerja. Saya nggak yakin deh kalau saya kuliah di pariwisata. Gimana men ya? Gitu. Jadi kan ini udah kelas 12, udah menjelang sekali mau lulus. Baru saya berpikir, baru saya gimana ya? Ternyata benar kata teman saya, kalau nggak kita dari awal buat bicara tentang perkuliahan mungkin nggak sama sekali kita tahu arah dan tujuan kita di mana. Nah, waktu itu teman saya lah yang berkata kepada saya, Dayanti, coba Dayanti lakonin apa yang Dayanti suka. Dari bidang apa Dayanti suka. Kalau emang suka, kalau emang nggak suka pariwisata, nggak usah maksain, nggak usah ikut temen. Apa skill kita, apa kemampuan kita, itu yang kita asah. Itu dia bilang kan, kalau ditanya, saya paling suka sama bisnis kan. Karena dimana ya, pokoknya saya senang sama bisnis. Pokoknya cita-cita saya emang dari kecil itu menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pembisnis yang sukses gitu. Tapi saya masih berpikir buat kuliah itu lama dan membutuhkan uang yang banyak. Dan pada waktu itu saya memang sangat kesulitan sekali. Perekonomian keluarga saya itu memang sangat rendah. Di mana saya SMA, adik saya juga SMA dan nggak memungkinkan sekali saya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kan. Gitu. Nah, udah pertengahan mau ujian, saya dapat kiriman dari teman bahwa ada salah satu kampus yang menyediakan beasiswa bagi orang-orang yang tidak mampu atau bagi orang-orang yang ingin berkuliah, ingin melanjutkan kuliah namun tidak memiliki biaya. Nah, di sana saya itu sempat tertarik ya. Ada salah satu jurusan yang emang saya tertarikin di sana. Saya berpikir juga lagi, ya udah deh ya, siapa tahu nanti dari sini, dari berproses ini saya itu bisa lebih baik lagi. Karena saya juga berpikir kalau SMA itu lulusan SMA kerja apa yang bisa saya dapat? Kayaknya saya belum siap buat terjun langsung bekerja. Jadi ya udahlah ya, saya coba aja dulu ikut ke kampus ini gitu. Nah, saya coba-coba buat ngubungin mahasiswa yang di sana. Saya bertanya-tanya tentang jurusan yang di sana, prodi yang di sana, dan akhirnya ada salah satu prodi yang sangat saya gemari. Waktu itu masih prodi penerangan agama Hindu ya. Dan sekarang penerangan agama Hindu sudah dijadikan satu dengan ilmu komunikasi ini. Awalnya ilmu komunikasi ini saya berpikir 2 kali lagi untuk masuk ke ilmu komunikasi. Setelah penerangan agama Hindu itu diganti. Karena saya sadar kalau saya itu insecure sekali. Nggak pernah saya bicara di hadapan umum, jarang saya bicara di hadapan umum. Bahkan saya malu kalau saya itu sering dilihat, sering diperhatikan, karena mungkin belum terbiasa saya berbicara di hadapan umum gitu. Jadi saya memilih ilmu komunikasi ini kayak ya udahlah ya, gitu kayak pasrah gitu loh.
Tapi setelah saya menjalani ilmu komunikasi ini, ternyata ada baiknya juga bagi saya. Karena di mana saya itu diasah untuk berkomunikasi di depan orang banyak. Seperti sekarang kita itu harus dituntun untuk berinteraksi dengan orang yang banyak gitu, memiliki komunikasi yang baik gitu. Kan banyak sekali sekarang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan hal itu. Dan saya tetap berpikir positif saja. Ya mungkin dengan jalan ini Tuhan memberikan saya yang terbaik gitu. Dengan jalan ini mungkin saya bisa mengubah diri saya. Di mana diri saya dulu tidak pernah mau berbicara di hadapan umum, tidak pernah mau bergaul dengan orang lain, dengan orang-orang baru. Ya sekarang mungkin harus belajar gitu. Karena di mana ya saya kuliah di tempat yang sekarang ini sama sekali saya tidak punya teman, sama sekali saya tidak punya teman dekat, teman SMA nggak ada sama sekali, sehingga saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan orang-orang lain gitu. Karena apa ya, kalau enggak dari sekarang kapan gitu. Jadi saya kayak memotivasi diri sendiri saja gitu. Nah intinya sekali kalau kita itu mau memutuskan untuk kuliah itu jangan pernah sama sekali kita itu ikut teman. Kan banyak kan kasusnya sekarang ikut-ikutan teman. Karena nanti berpikir seperti itulah, nggak ada teman sama sekali di kampus gitu. Jadi dia kayak ikut sama temannya. Dia nggak suka pariwisata sama seperti saya, temennya masuk ke pariwisata, dia malah ikut ke pariwisata. Nah nanti kan sama bohong aja ya, kalau emang kita nggak niat, ya sekitar 75% pasti bosan, pasti nggak masuk materinya, karena emang skill, kemampuan kita, terus keinginan kita, niat kita itu sedikit di sana gitu. Jadi intinya sekali kalau kita itu ingin kuliah itu kita harus mengetahui apa skill kita, apa kemampuan kita, sehingga kita menjalani perkuliahan itu, menjalani sekolah kita itu kayak nggak bosen, kayak nggak gimana ya. Ya kan emang seperti itu, kalau emang kita nggak suka ya kita kayak acuh nggak acuh gitu aja buat ngejalaninnya, kayak nggak serius gitu. Dan yang paling parahnya juga jangan ikut teman gitu, karena kan kemampuan kita dengan kemampuan teman itu berbeda gitu. Kalau kita ikut-ikutan sama hal aja nanti di pertengahan bisa selesai gitu, karena ya 75% pasti kita itu nggak begitu suka dan pasti membuat kita itu kayak ngikut aja, kayak nggak paham gitu loh sama apa yang kita lakukan. Jadi lebih baiknya sekali jika kita sudah lulus SMP, sudah ke jenjang SMA, dari sana kita harus sudah mempersiapkan. Habis saya lulus dari SMA, saya harus kemana ya? Saya harus lanjut kemana ya? Saya harus gimana? Gitulah pokoknya pemikirannya kita. Sehingga nanti setelah kita itu lulus SMA, kita nggak terburu-buru mengambil keputusan di waktu lulusnya itu. Jadi kayak sudah ada rencana sekali kita mau kemana, tujuan kita kemana, dan arah kita itu kemana gitu. Dan dengan seperti itu kita menjalani perkuliahan dengan baik, terus kita jadi senang, suka dengan perkuliahan kita, dengan apa yang kita lakuin gitu. Jadi nggak menyimpang gitu dari apa yang kita mau gitu. Kalau emang itu kita pikirin dengan baik-baik gitu. Dan kalau kita emang sudah melakukan perkuliahan itu meskipun tidak sesuai dengan pemikiran kita, dengan harapan kita, jangan pernah menyerah.
harus tetap lakoni dulu, harus tetap jalanin dulu. Siapa tahu dari sana itu ada hal yang baik. Karena kalau kita belajar pasti aja kita bisa. Namun harus juga diiringi dengan niat. Tuh kalau emang niat nggak ada, belajar itu jadi nggak asik gitu. Jadi niat belajar pasti bisa. Hanya itu aja yang bisa saya share hari ini. Mungkin kalau ada perkataan saya yang kurang baik, yang sedikit menyimpang-menyimpang, mohon dimaklumi ya, karena ini pertama kali saya buat konten. Oke, sampai ketemu lagi.